Silakan duduk. Wow. Shalom. Shalomnya sambil gini nih. Wah, sebentar. Sebentar belum duduk nih. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik ya. Saudara ya. Wah, saya melihat wajah-wajah berseri ya hari ini. Coba lihat kiri kanannya, wajahnya luar biasa nggak? Coba dilihat, wajahnya luar biasa nggak nih? Atau biasa-biasa aja nih sebenarnya nih? Coba dilihat, ya. Yang di mukanya nggak ada senyum, tepuk aja pundaknya, ya. Saudara, tema tahun ini adalah tahun penuaian, amin. Ya, kita semua tahu ya. Apa sih yang dituai? Beberapa di antaranya jiwa-jiwa yang belum mengenali Yesus akan dituai sehingga mengenali Yesus. Ya, setiap doa, setiap nubuatan yang pernah diperkatakan itu yang dituai. Ya, saudara ya. Tapi secara pribadi di awal tahun Tuhan bilang sama saya, kuatkan dan teguhkan. Sekali lagi, secara pribadi di awal tahun Tuhan bilang sama saya, kuatkan dan teguhkan, ya. Dan jujur saudara, ini adalah sebuah kesaksian dari saya. Tahun ini baru berjalan 3 bulan saudara. Tahun ini baru berjalan 3 bulan. Tapi saya berani bilang bahwa tahun ini Roh Kudus berbicara jauh lebih kencang daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin dan percaya kalau itu saya alami, kita pun semua pasti mengalami. Ya, boleh kasih tepuk tangan saudara buat Tuhan kita. Ya, jadi imani bahwa tahun ini penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan itu jauh lebih kuat daripada tahun-tahun sebelumnya. Imani itu. Kenapa? Karena hari-hari ini kita boleh sepakat, ini bukan waktu-waktu yang mudah. Benar ya? Gak usah jauh-jauh. Kita keluarin handphone kita, ya. Kita buka medsos kita. Yang ada itu pasti berita-berita yang menyeramkan, benar apa benar? Ya, distraction di mana-mana, ya, gangguan di mana-mana supaya kita nggak bisa fokus. Tapi hari ini kita mau belajar tentang tenang, ya. Kita mau belajar tentang tenang. Ambil waktu untuk tenang, ya, saudara ya. Sekali lagi, distraction di mana-mana, gangguan di mana-mana. Semua kita mengalami gangguan sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan panggilan kita. Tapi hari ini, yuk kita belajar sama-sama untuk tenang. Coba kiri kanan bilang tenang. Coba kiri kanan, tenang. Ya, saudara ya. Saudara, biasanya kalau saya bawakan firman, itu saya akan berusaha untuk semuanya sistematis berurutan. Biasanya seperti itu. Jadi kalau ada 2 hal di perjanjian lama dan di perjanjian baru yang akan saya sampaikan, biasanya akan saya bikin berurutan. Perjanjian lama dulu, baru masuk ke perjanjian baru. Tapi hari ini Tuhan gerakan berbeda. Ya, saudara ya. Nanti saya akan bercerita satu kesaksian saudara, bagaimana saya ada melewati seminggu belakang ini bukan hal yang mudah, bukan waktu yang mudah. Jadi hari ini kita mau bilang suka-sukanya Tuhan deh. Bilang suka-sukanya Tuhan deh. Ya, saudara ya. Kalau kita ngomongin tentang tenang, ada satu peristiwa di dalam perjanjian baru ya, saudara ya, yang buat saya mungkin semua kita sudah pernah mendengar, tapi tidak pernah menggali sedalam ini gitu. Ya, tapi kita mau belajar. Saya pun masih belajar. Ya, saudara ya. Di Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Ya. Ini cerita tentang Maria atau kejadian tentang Maria ibu Yesus. Ya, waktu dia didatengin sama malaikat Gabriel, lalu ada sedikit pembicaraan di situ. Kita mau lihat ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, ya, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai. Luar biasa gak salamnya? Luar biasa gak? Saya ulangi sekali lagi. Salam, hai engkau yang dikaruniai,
engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kalau saya boleh jujur ya Bapak ya, dalam doa saya sih saya mau bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan sampai saya dapat karunia dan penyertaan Tuhan yang luar biasa seperti Maria? Ya kan? Ini satu hal yang luar biasa Bapak. Ya. Kita lanjutkan baca. 29. Maria terkejut mendengar apa? Mendengar apa? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lihat, saya kira percaya Maria ini bukan orang biasa-biasa, tapi Maria ini satu pribadi yang punya kedekatan dengan Tuhan, sehingga apa? Waktu malaikat datang, dia tidak terkejut dengan malaikatnya. Ya, dia nggak terkejut dengan malaikatnya, tapi dia terkejut dengan perkataannya. Karena saya kena percaya dia mengerti bahwa ada pribadi yang namanya malaikat. Gimana caranya dia mengerti? Karena dia dekat dengan Tuhan. Jadi dikatakan dia terkejut dengan perkataannya. Kalau saya mungkin saya udah gemeter kalau melihat malaikat tempat ini, saudara. Ya, tapi Maria dia terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab lihat, ini kalimat yang luar biasa lagi. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Tapi ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lihat, yang malaikat sampaikan pertama, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Wow, luar biasa sekali ya. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Itu impian semua orang. Tapi di ayat terakhir kok kayaknya timpang banget nih. Kok tiba-tiba saya akan mengandung? Kontradiksinya Bapak Saudara. Momen itu sampai hari ini. Kalau ada orang mengandung atau hamil di luar nikah, itu sesuatu yang itu bukan hal sepele. Ya. Saya mau bilang gini, mungkin beberapa di antara kita hari-hari ini bilang, wah Pak David sudah biasa. 2025 pergaulan sudah biasa seperti itu. Tinggal dinikahin aja. Tapi saya mau bilang, semua kita di gereja ini tidak pernah menormalisasi hal itu. Ya, kalau dulu dibilang salah, sampai hari ini pun salah. Kalau dulu dibilang dosa, sampai hari ini pun dosa. Ya, jadi saya tidak pernah menormalisasi hal itu ya. Jadi kita tahu, begitu dia dikatakan mengandung, ya, padahal dia belum menikah, memang sudah ada tunangannya, tapi belum menikah. Buat saya itu situasi yang luar biasa. Wah, gimana nih? Gimana cara saya ngomong ke Yusuf bahwa ini bayi Roh Kudus? Gimana caranya? Bisa nggak Yusuf bilang gini, wah nggak mungkin bayi Roh Kudus, ini pasti sama laki-laki lain? Bisa nggak? Bisa kan? Gimana caranya Maria meyakinkan? Oke lah Yusuf yakin. Gimana caranya Maria ngomong sama orang-orang di sekitar? Gimana caranya Maria ngomong sama keluarganya? Tapi jawaban Maria di Lukas 1 ayat 38 dikatakan seperti ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa? Perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya kira percaya saudara, dalam ketenangan Roh Kudus pasti kasih hikmat untuk meresponi sesuatu. Gimana kalau momen itu Maria langsung panik? Oh nggak bisa gitu dong, saya udah punya tunangan, ini nggak bisa. Kisahnya berubah ya. Tapi dalam ketenangan, walaupun banyak pertanyaan mungkin dalam hatinya, dia bilang apa? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Suka-sukamulah Tuhan. Ya. Saya yakin ada ketenangan waktu Maria menerima pesan itu, dan ada ketenangan waktu Maria menyampaikan hal itu kepada Yusuf, kepada keluarganya. Saya yakin pasti ada ketenangan itu. Jadi buat saya, poin pertama tentang tenang ya, ketenangan membuat kita bisa berserah pada Tuhan. Orang yang tenang bisa bilang, Tuhan, apapun yang Engkau mau dalam hidupku, jadilah seperti itu.
Hanya orang yang tenang yang bisa ngomong seperti itu. Ya, saudara ya. Yang kedua, kita mau belajar dari seorang pribadi bernama Musa. Ya, saudara ya. Di Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Saya ceritakan sedikit konteksnya. 10 tulah sudah keluar. Ya. Firaun bilang, "Musa, bawa aja keluar nih bangsa Mesir." Malah jadi masalah di sini. Kira-kira seperti itu. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Tuhan arahkan sampai pinggir laut Tebraun. Di momen itu Tuhan keraskan hati Firaun sampai Firaun bilang, "Wah, kejar lagi Israel. Sayang nih kalau mereka dilepasin. Kejar lagi." Lalu tentara Mesir mengejar sampai ke pinggir laut Tebraun. Ini saya bahasakan kira-kira seperti itu keadaannya. Lalu di ayat ke-10 dikatakan gini, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, lihat, mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang-orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun." Lihat, momen di mana Musa membawa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Saudara, yang namanya perbudakan saat itu tuh nggak manusiawi sama sekali, sangat tidak manusiawi. Jadi Musa mau membawa mereka keluar dari Mesir, tapi momen di mana mereka dikejar, orang Mesir malah nyalahin Musa. Emangnya di Mesir nggak ada kuburan sampai kami harus mati di sini? Kira-kira seperti itu. Ya, saudara, kira-kira seperti itu. Jadi di depan ada laut, di belakang ada orang Mesir, di sekitarnya Musa, orang-orang nyalahin dia. Wah, situasinya sangat tidak kondusif. Ya, situasinya chaos sekali. Tapi ayat ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan apa? Jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lihat saudara, momen itu tentang hidup dan mati. Udah tentang hidup dan mati nih. Berat sekali. Mungkin beberapa di antara kita ngomong gini, ya itu udah biasa. Ya karena kita udah berkali-kali dengar ceritanya, berkali-kali baca kisahnya, dan kita tahu endingnya. Tapi momen itu, emang Musa tahu kira-kira laut bakal terbelah? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya. Dan dia diserang sama orang-orang di sekitarnya. Gimana nih Musa? Gimana? Mati nih kita nih. Tapi Musa masih bisa bilang, jangan takut. Tuhan akan berperang ganti kamu. Kamu akan diam saja. Buat saya itu adalah sebuah ketenangan yang luar biasa. Ketenangan yang luar biasa. Dosa terkadang saat kita diperhadapkan dengan situasi yang berat, ya, kita nggak berharap pada situasi. Atau mungkin beberapa di antara kita bilang gini, padahal niat saya baik loh. Ya, Musa bisa aja bilang gitu kan. Padahal niat saya baik loh bawa kalian keluar dari Mesir. Padahal niat saya baik loh. Tapi kenapa malah saya disalahin? Bisa aja Musa ngomong. Tapi nggak ada hal seperti itu keluar dari mulut. Dia bilang jangan takut. Tuhan berperang ganti kamu. Kamu akan diam saja. Saya mau bilang dari kejadian ini, saya mau bilang tidak semua perlu didengarkan, tidak semua perlu diucapkan. Saya ulang sekali lagi, tidak semua perlu didengarkan, tidak semua perlu diucapkan. Bukan berarti gini. Ada orang datang ke saya, terus karena saya nggak mau dengerin, jangan ngomong apa-apa, jangan ngomong apa-apa. No. Bukan seperti itu. Ya, semua hal boleh kita terima. Ya, tapi mendengarkan di sini, mendengarkan dengan
teliti, mendengarkan dengan penuh perhatian, sehingga menjadi dasar untuk respon kita selanjutnya. Mendengar dan mendengarkan dua hal yang berbeda. Saya mau bilang gini, Timo kedengeran gak suara Karona, suara keyboard Karona? Timo bisa denger gak? Ya, bisa denger. Tapi mendengarkan bukan hanya selewat kedengaran di kuping, tapi mendengarkan, saya menerima informasinya, saya proses informasinya, saya coba mengerti apa yang coba kamu sampaikan, dan itu menjadi dasar untuk kita meresponi selanjutnya. Saya bilang gini, saudara, untuk hal-hal yang sifatnya negatif, gak perlu kita dengarkan. Gak perlu kita dengarkan. Sekali lagi, kalau Musa saat itu mendengarkan orang-orang di sekitarnya, gak jalan ini. Mengerti katakan amin? Ya, saudara. Ya. Tuhan kasih kita hikmat untuk memilih dan punya filter. Di Filipi 4 ayat 8 dikatakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lihat. Dikatakan pikirkan ini aja. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya filter kan. Kita batasi aja yang kita pikirin. Hal-hal negatif yang gak perlu dipikirin. Fokus saya di sini udah. Ya. Betul ya? Saya sekali lagi bilang, bayangkan kalau Musa saat itu juga panik. Jangan-jangan Musa duluan nyemplung ke laut. Bisa jadi. Kita gak ada yang tahu. Ya. Tapi dalam ketenangannya, dalam situasinya yang chaos, dia tetap tenang. Saudara, saya mau bilang gini, tidak semua hal perlu kita dengar, tidak semua hal perlu kita ucap. Untuk hal-hal yang sifatnya negatif, tidak perlu kita ucap. Ya. Bahkan saya bilang gini, kalau kita menyampaikan hal-hal negatif, ada ketidaksukaan kita kepada seseorang, mohon maaf, istilah saya, kita seperti melempar sampah kepada muka orang itu. Contoh seperti ini, saya gak suka dengan Bapak Ari. Contoh, saya gak suka dengan Bapak Ari. Contoh, karena setiap kali tugas multimedia dia tidur. Contoh, walaupun tidak ketahuan. Tapi ini contoh ya. Saya tidak suka dengan Bapak Ari, contoh. Tapi saya nggak perlu ngomong ke Boni. Bon, Ari nih, udah datang terlambat terus. Tiap tugas MM tidur. Terus ngeganti slide-nya lama, terlambat mulu. Wah. Lihat, saudara. Saat itu saya sedang melempar sampah kepada muka Boni. Saya melempar hal negatif ke muka Boni. Dan saya bilang gini, sekali dua kali mungkin dia bisa, ya sudahlah. 3 kali 4 kali dia bilang apa? Iya juga ya. Emang gitu sih. Aku perhatiin memang iya sih. Lihat, akhirnya orang lain juga jadi negatif. Oleh karena itu saya bilang, tidak semua hal perlu kita dengarkan, tidak semua hal perlu kita ucapkan. Untuk hal ini saya belajar, saudara. Saya belajar. Beberapa waktu yang lalu pun saya sempat dalam beberapa hal, dalam beberapa situasi, saya ke-trigger nih. Wah kok gini ya, wah kok gini ya, wah kok gini ya. Lalu saya sampaikan pada beberapa orang teman. Dan saya lihat akhirnya jadinya tidak baik. Saya belajar. Sampai akhirnya momen ini saya belajar, kalau ada hal-hal yang tidak baik, tidak mengenakan, ya udah, gak perlu disampaikan kepada orang lain. Doakan, ya. Kalau ada hal-hal yang kita lihat ini kurang tepat, kurang baik, harusnya begini, didoain, bukan dijelekin, ya, saudara ya. Jadi buat saya yang kedua, ketenangan membuat kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Waktu Musa tenang, dia bisa lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Laut dibelah. Catat, laut bukan empang. Ya, ini laut bisa dibelah. Waktu Musa bisa tenang, dia bisa lihat penyertaan Tuhan. Oh, ini loh penyertaan Tuhan. Ngerti katakan amin. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, di Markus 4 ayat 35. Ketenangan saat Yesus ada di tengah badai. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi izinkan saya mengingatkan sekali lagi, saudara. Ya, di Markus 4 ayat 35, saat itu
pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya. Yesus bilang, ayo kita pergi ke seberang. Lalu di Markus 48, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-murid yang membangunkan dia. Kenapa? Karena saat itu badai tiba-tiba datang, angin tiba-tiba berhembus, luar biasa, goyang, kapalnya goyang, ya. Lalu murid-murid mulai panik dan merasakan ketakutan, gimana nih ya? Dan membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Tergambar ya saudara ya, tergambar ya. Saya mau bilang gini, saat murid-murid tidak tenang, yang mereka lihat badai, ya, mereka nggak bisa lihat seberang. Lihat, dari awal Yesus bilang kita akan ke seberang. Tujuannya apa? Tujuannya seberang, kita akan ke seberang. Tapi saat murid-murid tidak tenang, yang mereka lihat badai, bisa nggak mereka lihat tujuan? Nggak bisa. Bisa nggak mereka lihat seberang? Nggak bisa. Kenapa? Karena fokus melihat tuh badai. Gimana nih? Ya, saudara ya. Waktu kita dalam permasalahan, kita nggak bisa lihat tujuan kita. Kita nggak bisa lihat tujuan kita di kantor A. Kita nggak bisa lihat kenapa kita ditempatkan di sini. Kita nggak bisa lihat kenapa saya ditempatkan di sana. Kita nggak bisa lihat kenapa keluarga saya seperti ini. Nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat tujuan kita. Kenapa? Karena kita fokusnya sama angin, ya, sama ombak, sama masalah. Mengerti katakan amin? Ya, saudara ya. Tapi kenapa Yesus bisa setenang itu? Yang pertama, karena dia tahu tujuannya. Dia sudah bilang kita akan ke seberang, berarti mereka akan ke seberang. Selesai. Yesus tahu tujuannya dan Yesus tahu kekuatan apa yang ada padanya. Tapi jangan bilang ini, ya tapi kan itu Yesus. Itu kan Yesus punya kekuatan luar biasa. Saudara, kita pun punya kekuatan yang luar biasa loh. Apa itu? Janji Tuhan. Itu yang kita pegang. Itu yang kita imani. Itu yang menghiburkan kita dalam setiap masalah. Ya. Saya kenal percaya kok, dikatakan gini, kamu akan menjadi menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ya, saya mau bilang gini, siapa yang sudah pernah mendengar ini bertahun-tahun yang lalu? Tidak ada, nggak apa-apa. Saya yakin sebenarnya ada, cuman mungkin malu. Ya, saya mau bilang gini, saudara, di antara kita semua pasti sudah pernah mendengar ini. Tapi pertanyaannya, terjadi nggak? Andai katamu tidak terjadi, siapa yang salah? Apakah Yesus yang salah? Apakah Tuhan kita yang salah? Saya sih sedih ya kalau bertahun-tahun saya sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kamu akan jadi kepala bukan menjadi ekor, tapi tidak pernah terjadi. Mari katakan amin. Ya, saudara. Saya bilang panik nggak menyelesaikan masalah. Saya ulangi, panik tidak menyelesaikan masalah. Marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Ya. Misalnya, suami istri kalau dalam rumah berantem, saya selalu bilang fokus cari solusi, bukan cari yang salah. Kalau cari yang salah, solusinya nggak ketemu, lah orang nggak dicari. Ngerti katakan amin? Christian Tamrin katakan amin? Amin. Ya, saudara ya. Sekali lagi, fokus cari solusinya, bukan cari yang salah. Saya mau bilang, tenang itu bukan berarti tidak ada badai. Tenang itu bukan berarti tidak ada badai, tapi bisa mengendalikan diri di tengah badai. Ya. Ini badai nih, tapi saya bisa mengendalikan diri. Bukan tidak ada hujan. Tenang itu bukan tidak ada hujan, but you can dancing in the rain. Kita bisa menari di saat hujan. Sebagai manusia ya saudara, kita semua tidak pernah terluput dari masalah. Selama kita hidup, masalah silih berganti akan datang, termasuk dalam kehidupan saya. Saya mau cerita, saudara, seminggu ini buat saya bukan seminggu yang mudah. Ya, seminggu ini buat saya seminggu yang menurut saya cukup menguras pikiran saya, cukup menguras tenaga saya.
Ada beberapa hal yang harus saya pikirkan ya, saudara, terkait penggembalaan tempat ini. Dan sampai hal itu mengganggu fokus saya. Waktu saya sedang menyiapkan, Tuhan apa yang Tuhan sampaikan pada saya untuk disampaikan kepada VOT, seakan mandek semua, seakan saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Apa nih Tuhan, apa nih. Saya begadang sampai jam 4 pagi, apa ya Tuhan? Duduk sendirian, apa ya Tuhan? Seakan nggak ada tuntunan apa-apa. Lalu saya bilang sama istri saya, "Mah, aku nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Kayaknya minggu ini aku minta Om Jerry aja yang bawa firman." Saya bilang gitu. Sebagai seorang istri, dia mendukung. Ya sudah, kalau Papa ngerasa seperti itu, ya sudah, apa-apa. Satu pagi, waktu saya berencana untuk WhatsApp Om Jerry paginya, saya ke bagian piket cuci piring. Ya, saudara, buat saya pribadi ya, cuci piring itu hal yang menyenangkan. Asal nggak terlalu banyak aja. Asal nggak terlalu banyak, cuci piring itu menyenangkan. Kenapa? Karena momen itu, saya cuci piring itu sebenarnya tidak mendengar musik, tidak mendengar khotbah firman apa tidak. Jadi hanya diem aja, sambil diem aja. Karena momen ini ya, Opung Murni udah ketawa-ketawa. Momen ini sering kali saya berdialog sama Tuhan, saya berbicara dengan Roh Kudus. Karena itu momen tenang, tidak ada distraction. Karena waktu saya cuci piring, istri saya pasti, kan kita bagi tugas kan. Kalau satu cuci piring, satu akan kasih makan anak dan mandiin anak. Nah, jadi momen saya sedang cuci piring itu tenang sekali. Lalu saya bilang, Tuhan kayaknya saya WhatsApp Pak Jerry aja. Tapi di momen itu, saya mendapat ketenangan yang luar biasa. Dan di saat itu juga, apa yang saya sampaikan hari ini, saya langsung ke gambar. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, kamu ngomongin ini, udah selesai. Terus saya bilang, iya Tuhan, oke. Beres cuci piring, tangan saya masih basah. Saya ambil buku dan pulpen saya tulis semua, saya tulis. Kurang dari 10 menit semua selesai. Lalu saya bilang ini, Tuhan, makasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Lalu Tuhan bilang gini, kamu harus tenang. Kenapa? Karena minggu ini kamu akan berbicara tentang ketenangan. Lalu saya ambil gitar saya, mau main. Lalu saya ambil gitar saya, terus saya bilang, di saat gimana tuh? Waduh, refnya aja Kak. Jadi bantu. Gimana? Refnya aja Bang. Badai bergelora, Aku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. saya ulang-ulang Ustaz, sambil saya nangis di hadapan Tuhan. Momen itu, istri saya tahu bahwa saya sedang ada dalam hadirat Tuhan. Itu momennya Tuhan. Jadi dia sama sekali nggak ganggu saya. Yang dia lakukan apa? Manis sekali. Dia bikinkan saya roti panggang dan ditaruh di depan meja. Dia tinggal. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan? Ya. Waktu saya sedang menangis, saya ulang-ulang terus pujian ini. Tiba-tiba dari kamar saya dengan anak saya keluar. Saudara, dalam hati saya bilang, aduh Keva, jangan ganggu papa ya nak. Apalagi nikmati hadirat Tuhan saat ini. Saya nggak buka mata, saya terus main gitar. Saya cuma berharap Keva jangan ganggu papa. Dia datang ke sebelah saya rasakan kehadirannya karena nyenggol saya. Tapi dia cuma diam. Dan Bapak Saudara tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia menyanyi, dia bilang gini, ku yakin rahmatmu besertaku. Setelah itu langsung masuk lagi.
Saya sambil nyanyi badai, saya dengar, ku yakin rahmat-Mu beserta. Oh iya Tuhan ya, gak perlu takut. Di tengah badai, rahmat Tuhan ada bersama dengan saya. Gak perlu takut ya Tuhan ya. Gak perlu, mau badai seperti apapun, rahmat Tuhan beserta dengan saya. Lalu sambil bernyanyi, saya bilang gini, saya kayaknya mau nyanyiin lagu yang tadi Geva nyanyiin deh. Awalnya gimana ya? Saya cari. Waktu saya dapat awalnya, saya menangis lebih kencang. Kenapa? Karena awalnya seperti apa? Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Nah, ini dia kata-katanya. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu Sama-sama katakan ini yuk, beri syukur yuk. beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu sertaku. Lalu di momen itu saya mengerti bahwa Tuhan sedang bilang kayak gini. Di tengah badai, di tengah permasalahan, tetap tenang mengucap syukur karena rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan akan kamu terima nak. Itu yang saya terima Bapak Saudara. Sekali lagi saya bilang, di tengah badai, di tengah masalah, tetap tenang, tetap mengucap syukur karena rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan kita terima. Wow, buat saya itu satu pengalaman yang luar biasa. Gimana Tuhan directly berbicara kepada saya. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tahu apa yang harus saya sampaikan. Sekali lagi saudara, ketenangan membuat kita mengerti tujuan. Kita bisa lihat tujuannya. Waktu saya nggak tenang, saya bilang udah Pak Jerry aja yang bawa firman. Padahal Tuhan bilang kamu punya tujuan di gereja ini nak. Ya sekali lagi, ketenangan membuat kita bisa ngerti tujuan yang Tuhan berikan. Yang terakhir saudara, yang terakhir masih sama ketenangan Yesus. Momen saat dia mau disalib, 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan seperti ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Judul perikop ini adalah hidup orang Kristen. Saya bilang, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Ya, sangat sinkron dengan teladan saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, Saudara. Sangat sinkron. Di Matius 26 ayat 36 sampai 40 dikatakan seperti ini. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk apa? Untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa gentar dan sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja denganku? 1 jam saja berjaga-jaga denganku. Sesuai yang di Petrus katakan, kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Kesudahan pelayanan Yesus sudah sangat dekat. Jadi katakan, nggak bisa emang kamu berjaga-jaga 1 jam aja. Hanya 1 jam, sudah sangat dekat. Ya, jadilah tenang untuk berdoa. Yesus mengerti prinsip ini. Ya, oleh karena itu dia berusaha tenang, dia cari ketenangan. Dia pergi ke Taman Getsemani, dia duduk untuk berdoa.
Saudara, yang namanya hidup orang Kristen itu nggak pernah lepas dari hal seperti ini. Rasanya pertolongan Tuhan kok nggak ada ya. Lalu dapatnya nanti mepet-mepet waktu udah deket banget baru Tuhan. Tapi apapun yang terjadi saya bilang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Tuhan tidak pernah terlambat, kadang kita yang terlalu cepat. Ya, sekali lagi Tuhan tidak pernah terlambat, kadang kita yang terlalu cepat. Ya, tenang itu bukan yang nggak ada masalah, tenang itu bukan yang nggak ada gemuruh. Dalam hatinya Yesus saat itu sangat sedih. Ya, tapi dia bisa mengambil ketenangan lalu berdoa. Ya, saudara, tahun ini nggak mudah, saudara. Tahun ini nggak mudah. Di beberapa bulan awal ini, saya lihat ada seorang dari antara kita, Tuhan izinkan masuk ke meja operasi. Beberapa di antara kita, awal tahun ini, Tuhan izinkan anaknya masuk ke rumah sakit. Beberapa di antara kita, awal tahun ini, saya lihat kehilangan pekerjaan. Saya mau bilang, tahun ini bukan tahun yang mudah. Bukan tahun yang mudah. Saya mau bilang gini, saya mau cerita, ini saya sudah tanya dulu ke orangnya, boleh saya ceritakan atau tidak ya saya. Dan orangnya bilang gak apa-apa, diceritain aja. Beberapa waktu yang lalu, saudari kita ya, Ave, itu Tuhan izinkan masuk ke dalam rumah sakit untuk menjalani operasi. Waktu kita semua tahu beritanya, kaget. Hah? Dan kita semua, wah gimana ya? Karena gini, ini anak kecil ya. Saya bilang gini, di antara kita juga yang sudah dewasa, begitu mendengar kata operasi, gemeter gak? Gemeter. Tapi ini anak kecil, seusia dia, harus masuk ke meja operasi. Ada sesuatu yang harus diangkat dari pundaknya. Lalu saya ngobrol dengan mamanya, dengan papahnya. Saya cuma bilang, yaudah, tenang ya. Saya tahu mereka ketakutan, bahkan orang tuanya pun ketakutan. Saya tahu, dan sangat wajar seperti ini. Tapi dalam perjalanan, saya bisa melihat sebuah ketenangan dari ibunya, dari bapaknya. Itu yang membuat anaknya pun tenang. Momen di mana dia sedang didorong di kursi roda untuk masuk ruang operasi untuk tindakan, ibunya telepon saya. Saya bilang, saya dan Bugam, kami berdoa sepanjang proses operasi. Saya berdoa supaya ketenangan ada bersama dengan orang tua, supaya anak juga tenang. Ya, maksudnya. Tapi setelah selesai kesaksian luar biasa dia sampaikan. Saya bilang ini Bapak Saudara, dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan, duduk dulu, ambil waktu tenang dulu, berdoa dulu, tanya Tuhan dulu. Jangan pernah bertindak dengan emosi. Kalau lagi marah, lagi panik, lagi nggak tenang, jangan ambil keputusan. Jangan ngucapin apapun, tapi tenang dulu. Mengerti, katakan amin. Ya, berusaha ya. Saat kita tenang, kita bisa berserah kepada Tuhan seperti Maria. Saat kita tenang, kita bisa melihat penyertaan Tuhan seperti Musa. Kita bisa melihat tujuan Tuhan bagi kita seperti murid-murid, dan kita bisa berdoa seperti Yesus. Poin terakhir dari saya, Bapak Saudara, poin terakhir dari saya, kita ngerti bahwa kita butuh ketenangan. Gimana sih caranya kita mendapatkan ketenangan itu? Poin terakhir di Mazmur 62 ayat 6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saya mau bilang ini, saat kita ngerasa harapan kita hilang, saat itu ketenangan kita juga hilang. Tapi saya mau bilang ini, hanya pada Allah saja, datang sama Tuhan, disitulah kita bisa mendapatkan ketenangan. Yang kedua, Mazmur 116 ayat 7 dikatakan seperti ini, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Karena telah itu berarti sudah pernah atau masa lampau. Saya bilang ini, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, masa depan Tuhan tolong. Yang amin dan mengerti boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya akan masuk dalam kesimpulan. Saya panggil puji penyembah untuk mengambil posisi. Hari ini kita belajar, saudara. Hari ini kita belajar bahwa yang pertama, ketenangan membuat kita bisa berserah kepada Tuhan.
Kita bisa menyerahkan semua pergumulan kita. Kita bisa bilang, ya udah, suka-suka Tuhan deh. Yang kedua, ketenangan membuat kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Saat kita panik, saat kita gak tenang, gak bisa kita lihat pertolongan Tuhan tuh gak bisa. Yang ketiga, ketenangan membuat kita bisa melihat tujuan yang Tuhan berikan. Tujuan hidup kita, tujuan pelayanan kita, tujuan pekerjaan kita, tujuan kita dalam keluarga. Itu bisa kita lihat dalam ketenangan. Dan yang terakhir, ketenangan membuat kita bisa berdoa. Datang sama Tuhan, karena ketenangan hanya ada padanya. Saya berdoa, keluarga besar VO dari tempat ini, kita semua belajar. Kita pahami bahwa masalah akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, dalam badai kehidupan, dalam permasalahan, kita masih bisa tetap tenang. Dalam hujan, kita masih bisa menari. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Yang mengerti boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, saudara. Kita akan nyanyikan satu lagu yang luar biasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Lama kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kita berdoa. Bapak Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Engkau mengajar kami, Tuhan. Engkau mengajar kami. Kami mengerti bahwa dalam setiap situasi kami harus sudah tenang. Dan kami mengerti bahwa ketenangan ada pada Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk datang kepada Tuhan setiap kali ada badai hidup yang datang kepada kami. Hamba mau berdoa Tuhan saat ini. Saya mohonkan ketenangan ada bersama dengan setiap pribadi di tempat ini. Hamba memohonkan ketenangan ada dalam setiap rumah tangga di tempat ini. Hamba mau berdoa untuk setiap ketenangan ada dalam setiap pekerjaan di tempat ini, Tuhan Yesus. Sehingga benar kami semua bisa lihat penyertaan Tuhan. Kami bisa lihat tujuan Tuhan. Kami bisa berdoa dan kami bisa berserah pada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh, sungguh baik. Hamba mau gak pandai menyampaikan isi hatimu, tapi Roh Kudus, Kau yang bekerja sebebas-bebas di dalam kami. Ajar kami menjadi murid yang tidak hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan saat ini meteraikan firman.